Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas PSAK 116 tentang sewa dalam mata kuliah Intermediate Accounting 2 dengan dosen pengampu Bapak Didi SEMAK AK ACPA. Perkenalkan, saya Fatia Jahra dengan NIM C22111193. Saya Kiswa Nurma Awalia dengan NIM C22111157. Saya Dini Aulia Zahra dengan NIM C22103441. Saya Amelia Fitriani dengan NIM C2210208. Saya Diva Maharani dengan NIM C221034. Pernyataan standar akuntansi keuangan 116, yaitu sewa. PSAK 116 mengatur sewa, paragraf 01 sampai 105, lampiran A sampai D dilengkapi juga dengan contoh ilustratif dan dasar kesimpulan yang bukan merupakan bagian dari dalamnya. Prinsip-prinsip utama ditonjolkan dalam paragraf tebal dan miring. PSAK 116 harus dibaca dengan mempertimbangkan tujuan, kerangka konseptual, pelaporan keuangan, dan dasar kesimpulan. Tujuannya, pernyataan ini menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sewa. Untuk memastikan informasi yang relevan dan akurat bagi pengguna laporan keuangan dalam menilai dampak sewa terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Ruang lingkup. Entitas merupakan pernyataan ini untuk seluruh sewa termasuk sewa aset hak guna dalam subsewa kecuali untuk yang pertama, sewa dalam rangka eksplorasi atau penambahan mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya serupa yang tidak dapat diperbarui. Yang kedua, sewa aset biologis dalam ruang lingkup PSAK 69 agrikultur yang dimiliki oleh penyewa. Yang ketiga, perjanjian konsensi jasa dalam ruang lingkup ISAK 112 sama dengan perjanjian konsensi. Yang keempat, lisensi kekayaan intelektual yang diberikan oleh persewa dalam ruang lingkup PSAK 72 yaitu pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Dan yang terakhir, hak yang dimiliki oleh penyewa dalam perjanjian lisensi dalam ruang PSAK 19 yaitu aset tak berwujud untuk item seperti film, rekaman video, karya panggung, manuskrip, atau karya tulis, hak paten, dan hak cipta. Pengecualian pengakuan, penyewa dapat memilih untuk tidak menerap persyaratan paragraf 22-49 untuk yang pertama, sewa jangka pendek, dan yang kedua, sewa dengan aset pendasarnya yang bernilai rendah, seperti yang dijelaskan dalam paragraf PP 03 sampai dengan PP 08. Selanjutnya, kita akan membahas istilah yang digunakan dalam sewa. Yang pertama ada penyewa atau lease, yaitu entitas yang memperoleh hak untuk menggunakan aset pendasar selama satu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Yang kedua ada pesewa atau lessor, yaitu entitas yang memberikan hak untuk menggunakan aset pendasar selama satu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Yang terakhir, aset pendasar atau underlying asset, yaitu aset yang terkait pada suatu sewa, di mana hak untuk menggunakan aset tersebut telah diberikan oleh pesewa kepada penyewa. Mengidentifikasi sewa, memisahkan komponen kontrak. Untuk suatu kontrak yang merupakan atau mengandung sewa, entitas mencatat masing-masing komponen sewa secara terpisah dari komponen non-sewa dari kontrak, kecuali entitas menerapkan cara praktis paragraf 15, paragraf PP 32 sampai PP 33 menetapkan pedoman bagaimana memisahkan komponen dari suatu kontrak. Penyewa untuk kontrak yang mengandung komponen sewa dan tambahan satu atau lebih komponen sewa atau non-sewa, penyewa mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen non-sewa.
Masa sewa, entitas menentukan masa sewa sebagai periode sewa yang tidak dapat dibatalkan, dan juga yang pertama yang A itu periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang sewa jika penyewa cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut, dan yang B periode yang dicakup oleh opsi untuk menghentikan sewa jika penyewa cukup pasti untuk tidak mengeksekusi opsi tersebut. Penyewa yang pertama, pengakuan. Pada tanggal permulaan, penyewa mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa. Untuk pengukuran awal aset hak guna. Pada tanggal permulaan, penyewa mengukur aset hak guna pada biaya perolehan. Pengukuran awal liabilitas sewa. Pada tanggal permulaan, penyewa mengukur liabilitas sewa pada nilai sekarang pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal tersebut. Yaitu pengukuran selanjutnya untuk aset hak guna. Dalam paragraf 29, setelah tanggal permulaan, penyewa mengukur hak guna dengan menerapkan model biaya, kecuali entitas menerapkan model pengukuran lainnya yang dideskripsikan dalam paragraf 34 dan 35. Selanjutnya yaitu ada penyajian. Dalam paragraf 47, penyajian menyajikan dalam laporan posisi keuangannya dalam catatan atas laporan keuangan, yaitu liabilitas sewa secara terpisah dari liabilitas lain. Jika penyewa tidak menyajikan liabilitas sewa secara terpisah dalam laporan posisi keuangan, maka penyewa mengungkapkan pos mana dalam laporan posisi keuangan yang mencakup liabilitas tersebut. Selanjutnya ada pengungkapan. Dalam paragraf 51, tujuan pengungkapan adalah agar penyewa dapat mengungkapkan informasi dalam catatan atas laporan keuangan serta informasi yang diberikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas yang memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai dampak sewa terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas penyewa. Paragraf 52 sampai 60 itu menetapkan persyaratan tentang bagaimana tujuan ini dapat tercapai. Selanjutnya ada klasifikasi sewa dalam paragraf PP 53 dan PP 58. Dalam paragraf 61, pesewa mengklasifikasi masing-masing sewanya baik sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan. Di sini ada sewa pembiayaan atau pengakuan dan pengukurannya. Dalam paragraf 67, pada tanggal permulaan, pesewa mengakui aset yang dimiliki dalam sewa pembiayaan dalam laporan posisi keuangan dan menyajikannya sebagai piutang pada jumlah yang sama dengan investasi netto sewa. Selanjutnya ada pengukuran awal. Pengukuran awal ini pembayaran sewa termasuk ke dalam investasi netto sewa dan pesewa pabrikan atau dealer. Pengukuran selanjutnya serta ada modifikasi sewa. Selanjutnya ada sewa operasi. Dalam paragraf 81, pesewa mengakui pembayaran sewa dari sewa operasi sebagai penghasilan dengan dasar garis lurus atau dasar sistematik lain. Pesewa menerapkan dasar sistematik lain jika dasar tersebut lebih mempresentasikan pola manfaat dari penggunaan aset pendasar yang menurun. Selanjutnya, modifikasi sewa. Dalam paragraf 87, pesewa mencatat modifikasi sewa operasi sebagai sewa baru sejak tanggal efektif modifikasi dengan mempertimbangkan pembayaran sewa dibayar di muka atau terutang terkait dengan sewa orisinal sebagai bagian dari pembayaran sewa untuk sewa yang baru. Selanjutnya ada penyajian. Dalam paragraf 88. Pesewa menyajikan aset pendasar sewa operasi dalam laporan posisi keuangan sesuai dengan sifat aset pendasar tersebut. Selanjutnya dalam paragraf 89 ada pengungkapan yang bertujuan agar pesewa mengungkapkan informasi dalam CALK serta informasi yang ada dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas yang memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai dampak sewa terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, serta arus kas pesewa. Di sini ada sewa pembiayaan bagi segi lessor, yaitu yang pertama ada sewa penjualan atau sales type lease, yang kedua ada sewa pembiayaan langsung, dan yang terakhir ada leverage lease.
Dan yang terakhir ada keuntungan dan kerugian sewa. Yang pertama, keuntungan bagi lisi adalah sebagai berikut. 1. Lisi dapat menghindarkan diri dari kebutuhan dana besar dengan bunga yang tinggi. Kedua, risiko keusangan dapat dihindari atau dikurangi karena lisi dapat menukarkan kepada lesor setelah pemakaian. Ketiga, perjanjian kontrak leasing lebih luas. Keempat, biaya perusahaan lebih rendah atau murah. Dan yang terakhir, utang dilaporkan keuangan tidak berubah sehingga rasio leverage tidak berpengaruh. Selanjutnya ada kerugian bagi lisi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pihak lisi harus memenuhi berbagai persyaratan yang diterapkan lesor untuk melindungi barang dalam bentuk pembatasan pengoperasian, asuransi, dan sebagainya. Kedua, kehilangan kesempatan memperoleh keuntungan pada akhir sewa. Ketiga, barang yang diterima tidak dapat dijadikan jaminan kredit karena tidak dicatat sebagai aset. Yang keempat, hak penggunaan atas barang sewa merupakan aset tak berwujud yang tidak disajikan sebagai aset tetap. Dan yang terakhir, dalam hal menggunakan khususnya sewa pembiayaan akan menjadi kurang tepat apabila lisi hanya membutuhkan aset jangka pendek. Hal ini dapat menjadi biaya besar apabila terjadi pembatasan sebelum perjanjian selesai. Selanjutnya ada keuntungan bagi lesor adalah sebagai berikut. Yang pertama, secara hukum lesor berhak menjual barang yang disewa. Dan yang terakhir, secara akuntansi, lesor masih mempunyai hak untuk menyusutkan aset tetap yang disewa karena hak kepemilikannya masih berada pada lesor. Selanjutnya ada kerugian bagi lesor adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai risiko yang besar apabila barang yang disewa mendapat tuntutan dari pihak ketiga. Yang terakhir, tidak dapat melakukan tuntunan komplain lesor kepada pabrik atau langsung kepada pemasok. Seharusnya lisi sebagai pengguna barang. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.